Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Unan, kembali saya Dunan dari Humas Protokoler dan Lain Informasi Publik Universitas Andalas pada rangkaian program Podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Beberapa waktu lalu, Universitas Andalas telah menyabet 9 medali pada rangkaian acara Safe Innovation yang diselenggarakan oleh Meizhou University di Chiang Mai, Thailand. Nah, kali ini kita kehadiran tamu yang luar biasa, salah satu pemenang dari 9 medali tersebut. Kita sapa ada Najla. Selamat pagi, Najla. Pagi Bang Dunan, Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Sibuk ya? Sibuk apa hari ini? Atau beberapa waktu ini? Seperti biasa selesai Hah? UAS, ada Iya. beberapa perkuliahan dan Hmm. kepanitiaan, organisasi, dan Wah, lain-lain. luar biasa. Sibuk banget pasti ya, Najla. Karena dengan sibuk itu ya, akhirnya banyak bisa mengikuti kegiatan-kegiatan yang selain akademis dan juga non-akademis ya. Ya, Alhamdulillah Iya, benar. kalau liburan biasanya ngapain nih? Kalau liburan mungkin masih awal ini, mungkin Hmm, kita masih berdiam diri di rumah hmm, ya Bang, belum hmm. ada planning dan lain-lain juga. Mungkin adalah planning di bulan-bulan berikutnya. Iya, ini karena waktu liburnya kan lumayan panjang nih Najla. Ya, Ini mau plannya kemana nih untuk liburan? Atau juga ada planning-planning untuk ngikutin lomba lagi? mungkin belum ada informasi Ah, terbaru yang akan oke. diikuti. Mungkin kalau untuk liburan mungkin ada dalam waktu dekat. Oke, Najla, boleh diperkenalkan diri dulu bersama sobat-sobat podcast Unang Official. Oke, makasih Bang Dunan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Najla Rosyada Chandra Putri, mahasiswa Fakultas Teknologi Pertanian, Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian. Oke, terima kasih. Tadi kesibukannya sudah lumayan banyak juga Najla ini yang tadi kita udah disampaikan Najla tadi ini luar biasa. Dan kita kembali Najla tadi sudah Bang Donald Hunter mendapatkan 9 medali ya dari Fakultas Teknologi Pertanian khususnya Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Teknologi Pertanian. Pangan dan Hasil Pertanian. Pertanian ya. Berarti teman-teman dari TP, TH TPHP. TPHP gitu ya. TPHP ini telah mengikuti lomba Safe Innovation. Ini lomba yang seperti apa sih? Hmm. Nah, jadi lomba Safe Innovation Product Innovation Competition ini diikuti oleh beberapa negara Asia Pasifik juga, dan juga itu tuh dilaksanakan di Meizhou University di Media Chiang Mai, University. Thailand. Mhm. Jadi kami dari Fakultas Teknologi Pertanian yang terkhususnya Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian mengirimkan inovasi produk kami dan ikut serta dalam registrasinya dan mengikuti perlombaannya. Dan alhamdulillah kami dapat mendapatkan 9 medali. 9 medali. Boleh Ya. 9 medalinya dirinci ini medali apa aja gitu ya. Oke, dari 9 medali yang kami raih itu terdiri dari satu emas, 7 Hmm. perak, dan satu perunggu, Bang. Satu emas, 7 Perak perak, dan dan satu satu perunggu. perunggu. Oke, 7 ya. 7 perak, satu perunggu, dan satu emas. Ini mungkin siapa yang luar biasa juga ya bagi Ya, mahasiswa teknologi pertanian, khususnya mahasiswa dari Departemen Departemen Teknologi Pangan Teknologi Hasil Pangan dan Hasil Pertanian. Pertanian. Oke, boleh dirunut lagi nih, Najla, gimana sih proses persiapannya, terus juga kemudian sistem penilaiannya seperti apa sih sehingga teman-teman dapat penghargaan ini? Oke, mekanisme dari perlombaan ini, pertama kami mendapatkan informasi Mhm, dari grup yang berisi dosen dan mhm, sivitas akademika di departemen. Itu kami mhm, diinformasikan berbagai lomba, mhm, seminar, dan lain-lain. mhm, Dan kami, mahasiswa dari TPHP sendiri, itu mengirimkan inovasi-inovasi produk kami. Lalu kami mengisi submission registration-nya di web mhm, tertera di ya, Save. Habis itu kami juga mengirimkan beberapa kriteria dari lomba tersebut, yaitu mhm, terdiri dari user disability, ya, teknologi feasibility, mhm, bisnis viability-nya, dan mhm, juga environmental viability. Environmental environmentalnya terhadap impact terhadap lingkungan, ya. dan juga tentang socially impactful-nya bagaimana, apakah produk ini benar-benar berguna bagi masyarakat apa Mhm. tidak.
Dan juga setelah kami memenuhi syarat-syarat dari beberapa aspek tersebut, kami mengirimkan dan selesai melakukan registrasi dan lain-lain, lalu dinilai. Jadi penilaian dari lomba tersebut adalah tentang bobot nilai. Tentang dari beberapa aspek tersebut Hmm. dinilai sehingga dengan bobot misalnya ada rentang bobot nilai. 9 juga waktu itu di accept apa lebih sehingga yang dapatnya 9. Waktu itu yang dari teknologi paten berapa banyak mengirim produk Yang inovasi? mengirim produk inovasi tidak hanya 9, Hmm. juga banyak yang Hmm. ikut serta. Hmm. Namun setelah melalui penilaian yang Ya, berhasil hanya 9. 9. Oke. Yang diikuti itu dari negara mana aja nih yang ikut bergabung, Oke, ikutin dan KKSF ini? negara yang ikut dalam perlombaan ini itu ada Indonesia, Hmm. Malaysia, Thailand, Thailand. Brunei, dan Hmm. Nigeria juga. Wow, lumayan banyak ya dan kita masuk di 9 ya, 9. 9 Itu kira-kira berapa banyak produk inovasi yang lolos atau juga yang mungkin masuk ke ikut panitia serta waktu itu? dalam ini. Dari perolehan banyak inovasi produk itu didapatkan 81, 81. 81 Hmm. dan alhamdulillah kami dari Departemen Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian dapat mendapatkan 9. Wah, boleh di-applause untuk teknologi pertanian ya. Ini sebuah inovasi juga Iya, dari teman-teman mahasiswa sehingga mampu mengharumkan nama Universitas Andalas. Oke, tadi Najwa sudah jelaskan sistem mekanisme penilaian sehingga nanti di klaster eh, medalnya ada gold, ada silver dan juga ada bronze. Jadi ini tahap-tahapnya tadi sudah jelasin dan gimana sih proses teman-teman untuk mempersiapkan produk-produk inovasi ini sendiri dan terkhusus ini Najla sendiri ini bawa produk inovasi apa? nah, oke. Jadi kami untuk mengikuti perlombaan tersebut sudah memiliki beberapa produk-produknya. Hmm. Ada yang terdiri dari tim, ada yang Ya. perorangan juga, Hmm. yang mana perorangan ini juga didampingi oleh dosen pembimbingnya masing-masing. Iya. Dan juga baik Najla pribadi itu mengenai Gambir, Oh, lotion Gambir, Gambir, lotion Gambir. Wah, lotion yang Gambir. menarik. Ya, jadi di perlombaan kali ini aja mengirimkan dua deskripsi produk. Yang pertama Hmm. itu ada tanning lotion Hmm. dan juga ada moisturizer. Hmm. Nah, yang memenangkan, yang menghantarkan Najla untuk mendapatkan medali ini adalah dari tanning lotion dan moisturizernya. Tanning lotion dan moisturizer. Boleh Ya, dijelaskan deskripsi produknya seperti apa ini? Berarti oke. ya, seperti apa Najla? Jadi untuk tanning lotion itu kami mengambil bahan baku gambir Hmm. sebagai bahan utamanya karena Hmm. mengingat sebagai Sumatera Barat Betul ya. Peng, sebagai penghasil gambir ya, terbesar penghasil dan Gambir. juga mengapa memilih tanning lotion karena Hmm. juga karena di dalam gambir itu terdapat senyawa katekin dan tanin Hmm. yang mana tanin ini adalah pigmen yang berwarna coklat. Hmm. Jadi sangat cocok untuk dijadikan sebagai lotion tanning dan juga mengapa dijadikan moisturizer Hmm. karena kandungan senyawa-senyawanya terdiri dari antioksidan yang cukup bagus untuk kulit yang itu benar melembutkan dan juga tanning lotion ini juga sangat berguna bagi orang-orang yang mau tanning Hmm, benar. kulitnya Iya, karena kalau sunbathing eh, terkena UV banyak efek negatifnya kanker benar. kulit dan Jadi nggak lain-lain. perlu berjemur lagi ke Bali. Iya, Cukup pakai produknya tanning dari lotion Najla, dari lotionnya Najla, udah bisa bisa tanning. dari langsung. Ya, kalau buat Najla sendiri kemarin menang di dapat medalnya medal apa? Untuk Najla pribadi itu mendapatkan silver, perak, Silver. Hmm. perak, dan juga beberapa teman lainnya dapat ada yang gold, ada Iya. yang bronze juga. Oke. Dan itu tentunya luar biasa. Kalau bicara ini agak lebih kecil lagi nih kenyancelannya. Najla, gimana nih persiapannya waktu lomba ini seperti apa? Nah, untuk persiapan waktu lombanya itu, lombanya diadakan di bulan Mei. Hmm. Jadi kami, karena sebelumnya produk ini sudah siap, Hmm. sudah ada. Hmm. Jadi Najla berdiskusi dulu dengan dosen, Hmm. apakah bisa diikut sertakan, Hmm. apakah aspek-aspek yang Najla jelaskan tadi itu ada di dalam produk ini. Nah, dosen aja bilang ada, dan jadi kita bisa mendaftarkan produk ini ke
perlombaannya. Baik, berarti juga ada coaching-coaching, ada mentoring-mentoring dan sejenisnya. Ada Heeh. diskusi-diskusi. Ya tentunya nanti apa namanya ketika nanti produk ini nanti dipertanyakan tentunya Najla udah paham juga ya. Paham bagaimana, apakah ini ramah lingkungan? Betul. Apakah ini bisa memiliki nilai bisnis yang baik? Ya, Atau punya efek yang bagus untuk iya, perekonomian ekonomi. atau juga ada dampaknya terhadap lingkungan. Nah, iya bener Ini banget, penting Bang. banget. Iya. Benar ya. Oke, Najla, kita bicara Najlanya nih. Sosok Najla seperti apa sih kesehariannya, mungkin di aktivitasnya, ya seperti apa sih? Mungkin, Najla pribadi sama seperti mahasiswa-mahasiswa UNAN pada Hmm, umumnya, aku hanyalah mahasiswa biasa gitu. kupu-kupu mungkin. Kupu-kupu enggak deh, kayaknya nggak yakin deh kalau untuk seorang Najla nih. Baik Ah, dari Najwa pribadi hmm, itu seperti biasa perkuliahan hmm, dan juga karena, selain berkuliah kita juga harus, mengasah skill kita juga, hmm, Bang. hmm, Untuk soft skill-nya kita bisa ikut ke organisasi-organisasi, hmm, baik itu di tingkat universitas, fakultas, dan hmm. jurusan, karena itu pasti ada juga Iya, kan. benar. Dan juga mungkin kepanitiaan juga, karena mungkin ada beberapa orang yang tidak mau, terikat terlalu lama, mungkin bisa pilih ke kepanitiaan. Hmm. Dan juga, jalan pribadinya mungkin, Hah? ikut ke dalam, himpunan juga di jurusan Iya, Bank heeh. Himalogista, Himpunan Mahasiswa Teknologi Pangan dan Hasil Pertanian, Hmm, dan alhamdulillah diamanatkan sebagai sekretaris bendahara divisi kesejahteraan mahasiswanya, dan juga, alhamdulillahnya juga, iya. ikut juga beberapa kepanitiaan di tingkat universitas, dan juga ada komunitas juga yang diikuti. Wow, luar biasa, nggak salah dan ya pantas banget ya Najla ini bisa memenangkan berbagai event-event kegiatan-kegiatan juga yang dilombakan salah satunya ada Safe Innovation ini ya. Karena luar biasa sibuk tapi tetap bisa berkarya juga ya Najla. Oke, luar biasa dan ini tentunya menjadi sebuah apa namanya insight juga bagi teman-teman dan juga inspirasi bahwa kegiatan yang banyak tidak mengurangi kemampuan kita untuk berinovasi dan juga menghasilkan sebuah karya sehingga juga mampu berprestasi ya Najla ya. Iya, mungkin boleh Najla di sesi terakhir mungkin bisa disampaikan mungkin pesan, kesan atau juga insight bagi teman-teman untuk yang mau ikut-ikut lomba ini apa sih kiat-kiat yang bisa dilakukan Najla sehingga teman-teman juga yang ikut lomba nanti bisa menang dan mendapatkan sesuatu pengalaman yang luar biasa. Oke, mungkin, kiat-kiat atau pesan yang bisa disampaikan itu adalah yang pertama, jangan takut untuk mencoba, Bang. Oke. Karena, eee, menang kalah itu mungkin pasti gitu, Mm-mm. karena kayak nggak semua perlombaan itu kita harus menang gitu. Betul, tapi pengalamannya juga Iya, sebuah kemenangan juga kan yang nggak didapat sama orang gitu mhm. ya. Karena kayak walaupun kita kalah mungkin kita tidak memenangkan perlombaan tersebut tapi kita tuh mendapatkan pengalamannya, Bang. Kayak Betul. kita bisa evaluasi kayak Hmm. kita kurangnya di mana sih di perlombaan ini dan lain-lain. Jangan takut untuk mencoba dan juga untuk berdiskusi juga dengan Hmm. orang sekitarnya, baik itu dosen, senior dan yang lain karena juga kita harus mendapatkan point of view juga dari orang lain karena Benar. saat kita punya ide kita nggak mungkin kayak bersikeras kayak ini benar gitu karena kayak pasti banyak pandangan-pandangan lain juga dari Betul. orang lain jadi eh, dari diri pribadi mungkin open untuk diskusi juga dan Betul. lain-lain. Jadi kalau udah open-open ini, jadi banyak dapat literatur referensi ya, Hmm, sehingga inovasinya terjadi. iya, Seperti yang udah Najla menangkan produk inovasi-inovasi produk ya, ini yang iya. luar biasa sekali. Baik Najla, terima kasih sudah hadir bersama di rangka podcast Sunan Official untuk edisi kali ini ya. Terus berkarya dan terus menginovasi untuk kejayaan bangsa. Terima kasih Najla dan teman-teman sobat Unan Official, demikian rangkaian podcast kita pada hari ini telah mengundang Najla salah satu pemenang dari lomba produk inovasi yang diselenggarakan di Mejo University Chiang Mai, Thailand. Demikian saya Dunan dari Humas dan Protokoler serta lain informasi publik Universitas Andalas undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif.